Halo guys, welcome back to TNetMax. Nah, sekarang ini kita lagi coba Renault Kwid Climber dan kita mau coba seberapa jago dia nge-climb atau manjat-manjat ya. Dan kita ini semobil berempat. Oke? Tonton terus. Sekarang mungkin banyak yang mempertanyakan Renault Kwid Climber ini tuh dia kan pakai transmisi AMT ya, Automated Manual Transmission. Terus gimana performanya saat nanjak-nanjak gitu? Karena kalau misalnya kalian nggak tahu, si Kwid Climber ini AMT-nya dia nggak ada manual mode, jadi semuanya otomatis. Ya, sekarang kita lagi coba ini ya, mendaki ini kita sengaja cari jalan yang bukit-bukit gini ya. Ternyata gue baru tahu di sini kita harus jaga banget RPM-nya. Jadi ini gue lagi nahan RPM 3500. Kalau misalnya berasa tenaganya kurang gitu ya, itu kalian langsung kick down aja. Nggak usah ragu, karena mobilnya nggak bakalan mental kalau misalnya di kick down. Nanti kalau dia udah turun giginya tuh, jangan diinjak lagi. Justru agak dilepas gasnya, biar RPM-nya nahan di situ. Kalau misalnya RPM-nya kalian injak naik, dia malah jadi upshift. Dia malah naikin giginya. Kalau misalnya udah naikin gigi, nanti tenaganya hilang ya, momentumnya juga hilang, jadi susah tuh pas nanjak. Mesti berhenti dulu di kondisi stop and go, tarik rem tangan, baru gas lagi, baru enak. Jadi kita harus mempertahankan momentum dan juga RPM mobilnya. Nah, menurut gue tuh mode manual di mobil yang bertransmisi AMT itu sangat perlu ya, khususnya kalau misalnya kita lagi kondisi nanjak-nanjak kayak gini, ataupun buat menyesuaikan selera berkendara kita gitu loh. Nah, ini mobil kalau gue bilang dia desain over function atau desainnya melebihi fungsi gitu. Karena kalau misalnya kalian nggak tahu, tuas transmisi dari si Renault Climber ini dia bentuknya dial ya, bentuknya diputer gini. Keren sih, kayak mobil-mobil mewah Eropa, kayak apa Jaguar gitu ya. Cuma ya dia transmisinya AMT, jadi sangat diperlukan menurut gue mode manual itu. Nah, biasanya mobil-mobil lain atau yang kompetitornya yang sekelas juga yang pakai AMT, itu dia tuas transmisinya biasanya pakai gear shifter biasa ya, dan itu bisa digeser jadi manual klik gitu. Memang kalau dibentuk jadi dial gini kan susah gitu ya. Nggak mungkin juga dia bikin ada gear 1, 2, 3 gitu. Susah dong sambil muter-muter gitu. Kayak lagi nge-DJ aja sambil nyetir. Makanya menurut gue ini kalau misalnya kalian udah memutuskan untuk beli mobil yang transmisi AMT, kalian harus pastiin dulu kalian orang yang pengertian. Karena nyetir mobil AMT itu bukannya mobilnya yang ngertiin kita, tapi kitanya yang harus ngertiin mobilnya. Bener. Kayak gue nih, gue nggak gitu sabar nyetir AMT jujur aja. Nah, sekarang gue pengen ngomongin rasa berkendaranya si Renault Kwid Climber ini. Jujur aja, menurut gue ini tuh nggak cocok buat orang yang badannya kayak gue. Cocoknya buat manusia yang normal aja gitu loh. Kenapa? Karena kalau misalnya posisi gue relaxin ya, ini pundak gue, tangan, lengan, ini nempel sama pilar B. Dan ya ngeganjel gitu, kayak kedorong, nggak enak. Jadi mau nggak mau tangan gue itu harus agak ke depan gitu ya. Dan ini kursinya, dia tuh pengaturannya cuman sliding sama reclining. Jadi dia nggak bisa diatur tinggi rendahnya. Dan ini posisi duduknya tuh tinggi. Mirip-mirip sama Agya sih ini. Kalau gue pakein sun visor tuh ya udah nyetirnya pakai Iman lagi. Aku udah begini kalau nggak ngintip-ngintip gitu ya. Ya ini cocoknya mungkin buat orang yang tingginya 160 sampai 170 cm gitu ya. Nah, terus ngomongin dari posisi duduk ke posisi setirnya. Dan setirnya ini dia sayangnya nggak bisa diatur posisinya ya, nggak bisa tilt dan belum teleskopik juga. Jadi posisinya fix kayak gini. Dan buat gue ya, buat ukuran gue ini agak terlalu bawah. Jadi kalau megang ini tuh sebenarnya fine sih, cuman lama-lama tuh gue berasa pegel megangnya. Apalagi kalau kayak di tol gitu lama ya. Posisi itu agak ngegantung gitu loh, pegel ya lama-lama di sininya. Terus kalau misalnya visibilitas sih bagus dia. Berasa kayak mobil-mobil tahun 2000 awal ya. Jadi dashboardnya tuh pendek gitu, langsung kaca gitu. Terus pilar A-nya ini dia agak tebel, tapi karena posisi duduknya agak tinggi, jadi nggak gitu mengganggu, bisa ngeliat miring-miring begini. Oke, ini kaca samping-samping belakang kelihatan jelas sih. Oke, no problem, masih bagus. Terus dari visibilitas kita omongin ke suspensinya dulu ya.
suspensinya ini menurut gue di kelasnya ini salah satu yang paling enak. Dia jadi cenderung empuk, tapi bukan empuk yang mental-mentul. Jadi empuknya tuh empuk agak kayak Eropa-Eropaan. Jadi darah Eropanya masih ada di suspensinya gitu, meskipun dia kan dirakitnya di India ya. Nah, jadi kalau misalnya lewatin jalan-jalan di Indonesia yang rata-rata tuh ya kurang bagus, itu nyaman-nyaman aja. Dan dia nggak terlalu ngebuang kalau misalnya kita lagi belok juga. Memang ada body roll masih, cuman masih lebih enak dibandingin sama kompetitornya deh. Nah, nih kalau misalnya kita lewatin jalan-jalan gitu juga nyaman gitu loh, enak. Apalagi kompetitor sekelasnya dia ya, yang kayak gubrak-gubrak gitu ya. Gue sih bingung loh kenapa dia bikin begitu. Sedangkan kompetitornya ini nih, dia bisa bikin senyaman ini gitu. Nah, sekarang kita ngomongin setirnya nih. Setirnya ini dia tuh feelingnya ya responsif banget sebenarnya. Jadi ditoel sedikit tuh langsung respon mobilnya. Tapi sayangnya akurasinya nggak bagus. Jadi nggak tahu arah mobilnya tuh kemana gitu loh. Dan itu kalau misalnya di dalam kota itu mungkin nggak masalah. Kalau misalnya kalian pakainya di tol, nah itu berasa banget tuh pas kita pindah jalur gitu. Tapi nanti kalau di tol kita coba lagi nanti ya. Ini sekarang kita lagi ngomongin setirnya di jalanan biasa dulu. Nah, dia ini setirnya biasa pakai EPS. Memang nggak berasa linear, tapi nggak linearnya tuh beda sama kayak misalnya gue anggap Toyota lah ya. Kalau Toyota itu kalau di kurva tuh ya responnya tuh dari bawah naik gitu. Nah, kalau ini kebalik, dia naik terus turun gitu. Kalau Toyota kan banyak ruang kosongnya setirnya. Kalau misalnya kalian goyang-goyangin dikit kecil-kecil gini dia nggak berasa. Kalau ini dia berasa. Tuh mobilnya mau goyang, mau narik-narik gitu. Kayak begitulah kira-kira respon setirnya. Nah, terus kita lanjut lagi ke pedal gas dan pedal remnya nih. Ini sebenarnya jujur gue agak kurang suka. Pedal gasnya itu dia enteng banget ya. Enteng banget dan kurang feel juga. Terus remnya itu juga gimana ya, enteng tapi responnya tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ke towel dikit itu langsung rem hook gitu. Butuh penyesuaian sebenarnya. Gak separah mobil Jepang sih linearnya. Ini masih ada linearnya sedikit remnya. Jadi masih bisa dapat feel meskipun dia enteng gitu. Dan mohon maaf ini gue tuh nge-reviewnya agak susah ya sebenarnya ya. Gue tuh harus memperhatikan RPM gitu loh. Ini kenapa kita nge-review di tempat nanjak terus? Ini otak gue tuh kayak 60% kepake buat mikirin kaki. Dan satu lagi yang gue pengen ngomongin. Kan kita harus jaga RPM ya. Tapi di speedometernya ini dia bentuk klasternya tuh kotak-kotak gitu. Jadi 500 jaraknya 500 RPM 500 RPM. Buat ngepasinnya ya agak susah. Kalau kita mau ngepasin RPM-nya. Ya ini lagi salah satu design over function. Keren sih ke mobil hybrid cuman ya gitu. Oke, sekarang kita ngomongin mesinnya ya. Mesinnya si Renault Climber ini dia pakai mesin 3 silinder 1000 cc yang sama kayak Renault Triber. Cuma settingan ECU-nya itu beda. Kalau misalnya ini dia tenaganya jadi 68 horsepower dan torsinya 91 Nm. Itu di bawahnya Renault Triber ya. Mungkin ya gua rasa itu karena mau ngincer ini efisiensi. Karena mobil ini memang gue pakai dari kemarin karena gue gatel sih sama transmisi AMT-nya, jadi agak gue gaspol gitu. Dan ternyata masih dapat konsumsi bahan bakar di MID itu 13,2 km per liter. Nah, tapi kalau misalnya kita lagi nggak ada buru-buru nih, lagi konstan, nyantai di tol gitu ya, itu bisa aja kita dapat 18 km per liter sampai 20 km per liter dengan mudah. Bukan dengan mudah, dengan sabar. Dan kalau performanya gimana? Ini kita isi orang berempat ya, buat nanjak-nanjak sih oke. Dan dia kan mesin yang sama kayak dipakai Triber ya. Triber aja diisi 7 aja dia kuat. Dan ini juga kita pakai buat nanjak-nanjak kuat juga. Oke. Oke, sekarang kita lagi lewatin jalan rusak nih pakai si Renault Climber. Dan ternyata enak loh. Jadi suspensinya ini berasa travelnya tuh kayak panjang gitu ya. Ini kita nggak kelempar-lempar begitu loh ke kiri kanan. Dan suspensi itu bisa meredam jalan rusak ini dengan baik. Swear ini enak deh. Serius. Gue bawaannya pengen ngebut cuman nanti nyiprat orang marah lagi. Enak loh.
Oke, sekarang kita mau bahas sedikit eksteriornya dan nambahin sedikit detail-detail yang mungkin kelewatan pas video first impression ya. Nah, jadi pertama kali kita lihat di sini ya, apapun warnanya, kita bisa konfirmasi kalau aksen-aksen coraknya ini warnanya tuh bakal orange. Dan kalau warna putih kayak begini ya, putih, terus ada aksen hitam, ada orange, ini ngikutin gue sama skinnya CSGO ya, yang Asimov. Jangan-jangan desainernya main Counter Strike juga tuh. Oke. Kalau dari bagian depannya sih memang dia kelihatannya, kalau dari foto ya, itu kelihatannya gede. Tapi kalau kita udah lihat aslinya, ternyata kecil, apalagi dibandingin sama gua ya. Kayaknya nggak proporsi deh. Ya tapi ini sekarang bentuknya sih desainnya bagus banget, jadi kelihatan kayak SUV dari jauh. Nah sekarang kita lihat ke bagian sampingnya ya. Nih spionnya dia udah berwarna, jadi kita nggak usah kekang stiker lagi. Udah keren. Nah terus di sini ada stiker Climber. Pertama kali gue lihat, gue kira ini tuh stiker promosi test drive gitu loh. Ternyata memang produk jadinya itu ada stiker Climber kayak gini gitu. Kalau misalnya kalian mau lebih kearifan lokal gitu, mungkin tambahin lagi stiker atasnya ya. Pinang Climber, pakainya pas 17-an. Nah, terus ini door handle, ini tuh dia bahannya plastik dan agak tipis dan ujungnya tuh tajam gitu ya. Ini gue takutnya kalau beberapa tahun kemudian, kalau sering kejemur takutnya getas, takut patah gitu. Terus bagian atas ini ada roof rail yang ada tulisannya caution, do not apply load. Jadi ini tuh palsu gitu. Gue heran dah mau otomotif zaman sekarang tuh demen sama yang palsu-palsu gitu. Knalpot palsu gitu ya. Terus lubang udara palsu, roof rail palsu, alamat palsu, taksi palsu. Nah sekarang kita lihat ke bagian belakangnya ya. Di sini dia nggak ada spoiler tambahan. Terus belum ada defogger juga. BTW ini suaranya baru sadar gue. Ya, terus dia juga nggak ada wiper di sini. Jadi ini kalau hujan atau berkabut mungkin agak repot ya buat pandangan ke belakangnya. Terus lampunya samping itu dia kayak di smoke gitu loh. Keren nih kelihatannya. Dan anehnya, lampu mundurnya kan dia di bagian sini ya. Dia nyalanya cuman yang sebelah kiri. Sebelah kanannya nggak. Tapi biasanya mobil Eropa kalau yang lampu mundurnya itu cuma sebelah. Yang sebelah kanan itu diganti sama rear fog lamp. Tapi ini tuh nggak ada juga. Jadi kayak ada buletannya tapi ditambal gitu loh. Lucu ya, cost down-nya sampai segitunya. Terus di sini ada kamera yang taruhnya rapi banget di tengah-tengah logonya. Jadi nggak gitu kelihatan. Ya sebenarnya kalau ngeliat dari overall ini mobil keren sebenarnya. Potensial gitu loh. Apalagi buat dimodif-modif, bikin rally look gitu ya. Pasang kepet, depannya tambahin fog lamp gede, spoiler tinggi, cuman sayang peleknya aja nggak bisa ganti OC atau apa gitu. Ya kalau punya duit bisa, tapi kan ya. Nah sekarang kita lihat ke bagian bagasinya aja deh. Nah dia bukanya masih harus pakai kuncinya ya, colok sini atau dari dalam karena dia belum ada handle di bagian dalam sini. Nah ini dia dalamnya. Kita dapat separator di atas ini. Dan ini kota Hillside ini nggak ditutup katanya kiri kanan. Nggak ngerti dia. Ini tuh rally look loh. Rally look, kamu lihat mobil rally kan nggak ada yang ditutupin ininya. Atau mobil balap juga nggak ada. Ini kalau misal kurang keras bisa diputer gitu. Emang coilover ya? Ya pokoknya ini nggak ditutup. Tapi ini muatnya agak ruangannya juga lumayan besar ya buat seukuran dia. Terus dapat ban serepnya dia full size tapi kaleng. Nah terus kalau kita lihat ke bagian bawah bagasinya ini ada detail yang lumayan menyebalkan. Itu kabel mekanisnya buat buka bagasi itu kelihatan banget. Dan itu cuma di lakban doang gitu. Bener-bener nggak diumpetin di dalam bodinya. Dan surprisingly juga dalamnya ini dicat semua. Nanti mesinnya kita lihat deh. Biasa kan mobil-mobil yang sekelas dia di dalamnya itu bagian bagasi dia nggak dicat. Oh ya, ada colokan 12 volt tapi di atas ini. Jadi ini bisa dipakai buat charger HP penumpang ataupun kalian mau ngevakum bagian belakang bisa gitu. Lumayan praktis. Nah sekarang kita lihat mesinnya dulu ya. Kita buka dulu. Nah ini kalau kita ngomongin jujur-jujuran gitu ya, mungkin ini ruang mesin yang paling jujur yang pernah gue lihat. To the point. Gak ada yang ditutup-tutupin men. Serius ini kelihatan semua. Ini dari fender sini ke rangka itu kelihatan bolong gitu. Bolong semua kosong, nggak ada yang ditutup-tutupin. Bak kolong pun langsung kelihatan ya. Langsung kelihatan aspalnya gitu. Terus ada yang mengganggu gue nih. Kalau kalian lihat sini, ini sealant-nya itu ngerjainnya kayak buru-buru banget gitu. Mungkin jangan-jangan waktu itu yang bikin mobilnya lagi ngilen, lagi asik-asik gitu kan.
teng jam makan, buru gitu. Lihat deh, berantakan banget. Oke, terus kalian lihat di sini juga dia karena warnanya putih sih, nggak gitu kelihatan. Tapi ini bagian ruang mesinnya tuh dia nggak dicat. Nah, terus ada detail yang lumayan menarik. Di bagian sini, di bagian lampu, dia kan lampunya bisa diatur naik turunnya, tapi dia belum elektronik. Jadi dia masih pakai kabel. Kalau misalnya diputar dari dalam, itu kelihatan pergerakannya di bagian sini. Tarik-tarik gitu. Itu fitur yang lumayan berguna juga sih zaman sekarang. Oh, terus kalau misalnya mobil-mobil mewah Eropa, mobil kayak Mercy gitu, dia di kacanya ada tanda tangan Carl Benz gitu ya. Di sini juga ada tulisannya Sudeh. Kemarin warna biru, gue lihat tulisannya Rakesh tuh. Ini mungkin artinya apa ya? Sudeh. Oh, mungkin mesinnya sudah dipasang, silen sudah diaplikasikan gitu. Oh ya, terus ngomong-ngomong ini dia intake-nya itu tinggi dan ini ditutupin ya. Jadi ada covernya gitu. Terus intake sama aki itu tinggian intake-nya. Jadi kalau misalnya mau nerobos banjir ya konslet duluan daripada mogok gitu ya. Dan akinya dia pakai Amaron. Di bagian kap mesin sini dia udah dikasih peredam. Kalau mobil lain kan biasanya ditutup rapi sama plastik gitu. Kalau ini telanjang aja kelihatan bodi langsung. Sama ini wipernya cuma satu dia ya. Nah, tapi kalau kita lihat ke bagian mesinnya ini sebenarnya ruangnya masih banyak ya. Mungkin bisa nih dimasukin mesin 1200-nya March yang HR12D itu, atau nanti kan dia kabar-kabarnya sih ada mau ditambahin mesin turbo gitu. Jadi masih mungkin buat di-upgrade. Oke, itu ruang mesinnya. Sekarang gue pengen coba nyetir dia di jalanan biasa sama di tol kayak gimana rasanya. Yuk. Oh ya, kalau kita ngomongin AMT-nya nih ya, AMT-nya itu sebenarnya kalau misalnya kita bandingin sama kompetitornya yang pakai AMT juga, sebenarnya ini responnya dia cukup bagus. Jadi kalau misalnya kita ganti gearnya dari D ke N ke R, itu delay-nya tuh cuma sebentar gitu. Nggak kayak kompetitornya kalau misalnya kita ganti dari D ke R, itu mesti mikir dulu. Ngek gitu ya. Kalau ini dia bisa langsung cepat. Dan kalau misalnya ada yang mikir juga nih, ini kan gearnya pakai dial nih. Terus kalau misalnya ada bawa anak gitu ya, rese gitu, tiba-tiba kan main-mainin gitu gearnya ya, tiba-tiba lagi jalan bisa pindah ke R dong. Nah, enggak, jadi dia ada fitur safety-nya. Kalau misalnya mau pindah gear itu kita harus kondisi berhenti dan injek rem, baru dia bisa ganti gearnya dari D, N, baru ke R gitu. Jadi nggak usah khawatir soal itu. Kalau lagi jalan pun diputer dia ada notifikasi titit gitu, ada bunyinya, jadi aman. Dan satu ya, menurut gue ini poin yang sebenarnya sangat penting buat mobil di AMT. Indikator gearnya tuh dia nggak ada di sini. Di MID-nya tuh nggak ada indikator gear. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan menanjak, itu kita harus pakai feeling. Ini mobilnya lagi di gear berapa? Gear 1, gear 2, gear 3. Itu kita harus pakai feeling. Jadi menurut gue ini butuh pengalaman pakai mobil matic juga gitu ya. Padahal mobil ini tuh sebenarnya ditujukan buat first driver gitu. Jadi ya agak kurang cocok sebenarnya. Nah, sekarang kita ngomongin performanya kalau di tol kayak gimana. Nih, jadi kombinasi dari mobilnya yang beratnya tuh enteng ya mobil ini ya. Dia cuma 690 kilo. Kalau misalnya diisi orang ya diisi jadi gross weight-nya tuh mungkin 900-an lah. Belum nyampe 1 ton, dan itu buat sebuah mobil itu masih enteng gitu ya. Dan dipadukan dengan kayak misalnya ground clearance-nya ya. Mobil ini tuh dia tinggi, dia 180 mm, dan suspensinya juga dia empuk. Dan setirnya dia responsif banget, tapi akurasinya nggak bagus. Jadi kalau misalnya kalian lagi di tol, kecepatan di atas 100 gitu ya, mau pindah jalur, itu kalian harus ambil ancang-ancang lebih jauh. Jadi nggak bisa langsung instan pindah jalan, ngek gitu. Mendingan jangan, karena mobilnya sebenarnya bukan limbung, tapi agak kurang napak aja gitu. Jadi akan lebih aman kalau misalnya kalian pelan-pelan pindah jalurnya. Dan kalau mau overtake juga, mau nyusul, itu harus lebih ambil ancang-ancang lebih jauh lagi dibandingin sama mobil biasa. Karena memang tenaganya kan kecil, dia cuma 68 HP ya, torsinya juga kecil, 91 Nm. Jadi memang bukan buat ngebut sih, buat bawa santai aja nih mobil. Dan akselerasinya kayak gimana? Ini sekarang kita lagi jalan konstan 70, kita langsung gas, pol 82, 86, 90, 94, 96, baru ganti gigi dia, 98, 100. Jadi dari 70 ke 100 aja lama ya sebenarnya. Memang dia kalau on paper
Dia dari kondisi 0 berhenti sampai 100 km per jam itu dalam 16 detik. Lama itu, lama buat mobil kecil enteng begini. Mungkin itu gara-gara transmisinya juga di AMT, jadi bikin perpindahan gearnya tuh jadi lama gitu. Ya, kira-kira begitulah performa dia di tol. Oke, jadi kesimpulannya dari Renault Kwid Climber ini, dia tuh memang mobil yang menurut gue dia mentingin design over function gitu. Enak dilihat, cakep, modern, terus fiturnya juga di atas kompetitornya, ada Apple CarPlay, gear shiftnya dia udah dial gitu, terus suspensinya juga enak buat mobil sekelasnya, tapi dibarengin sama mesin 1000 cc 3 silinder yang dipadukan dengan transmisi AMT. Meskipun AMT-nya ini kalau dibandingin sama kompetitor sekelasnya yang pakai AMT juga, ini jauh lebih halus dan lebih responsif gitu. Tapi memang kalau misalnya mobil ini mau dipakai agak nanjak-nanjak gitu ya, itu pengemudinya harus sedikit membiasakan dulu, karena kalau misal baru pertama kali bawa itu pasti kaget. Cara bawa nanjaknya tuh aneh banget karena dia nggak ada manual mode-nya. Kita harus bener-bener mengertiin mobilnya gitu loh, gimana transmisinya dia bekerja. Nah, tapi kalau misalnya kalian pakai di dalam perkotaan gitu ya, cuman ya jalannya rata-rata sih nggak ada masalah. Justru ini malah enak banget gitu. Oke, video kita kali ini segitu aja. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, tekan tombol lonceng juga supaya langsung masuk notifikasi baru ke HP kalian. Gue Grady, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Oh, tadi nggak ke-shoot? Oh, langsung aja tadi. Lihat bagian bagasinya aja deh. Nah, cukup. Cukup. Tuas transmisi dari polisi tidur. Nggak kelihatan mulu. Ya.